Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Soma dari jurusan Manajemen STIE Dharma Negara. Di sini saya akan mengulas kembali presentasi saya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 di mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Jadi, saya mempunyai judul yang bertema daya saing industri di Indonesia. Daya saing suatu negara merupakan sebuah bahan kajian yang menarik, baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, maupun teknologi. Daya saing sebuah negara dianggap sebagai salah satu sumber dari ketahanan suatu negara dalam menghadapi tantangan dalam membangun peradaban bangsa. Sebab peradaban hanya dapat dibangun melalui kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang unggul. Jadi di sini saya mempunyai tiga rumusan masalah, di mana yang pertama, bagaimana perkembangan daya saing produk industri di Indonesia 3 tahun terakhir. Dan yang kedua, yaitu ada bagaimana jika dibandingkan dengan target pemerintah. Dan yang ketiga, bagaimana jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Jadi, yang pertama itu daya saing industri di Indonesia 3 tahun terakhir. World Economic Forum atau WEF dalam Global Competition Report tahun 2014-2015, Indonesia ditempatkan di peringkat 34 dari 144 negara, atau naik 4 peringkat dari posisi sebelumnya 38. Itu juga tahun 2013 sampai 2014. Nah, pada tahun 2015 sampai 2016, pada tahun itu Indonesia mengalami penurunan peringkat dari tahun sebelumnya, yaitu pada posisi 37 dunia dengan persentase 4,52%. Posisi tersebut masih unggul dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand dan sebagainya. Dan daya saing Indonesia pada tahun 2016 sampai 2017 berada di peringkat 41 atau turun 4 peringkat dibanding posisi tahun itu yang berada di urutan 37 dengan persentase 4,2 atau sama seperti tahun 2015. Seperti dimuat dalam Global Competition Index, meski Indonesia telah banyak melakukan reformasi di berbagai sektor, namun secara performance, 4 negara lain berhasil menggeser posisi Indonesia. Negara tersebut yakni Malta, India, Kuwait, dan Azerbaijan. Dan selanjutnya itu ada perbandingan tingkat daya saing Indonesia dengan target pemerintah. Nah, di sini tingkat daya saing Indonesia dengan target pemerintah itu pencapaian tersebut hampir tidak sesuai dengan target pemerintah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat daya saing. Tingkat daya saing Indonesia itu hanya 4,52%, sedangkan untuk target pemerintah itu mencapai 4,71%, hampir saja tidak tercapai. Jadi penghambat daya saing Indonesia, beberapa faktor umum yang menghambat daya saing ditunjukkan 5 masalah utama penghambat daya saing adalah seperti korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai, akses terhadap pembiayaan, dan inflasi. Dan korupsi di FFC merupakan permasalahan yang paling utama karena di Indonesia dan menempati urutan teratas dalam intensitas masalah. Dan selanjutnya yaitu ada perbandingan daya saing industri di Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah, jadi tingkat daya saing di antara negara ASEAN kita di nomor 5 atau 6. Jadi bukan posisi yang menggembirakan. Indonesia juga mempunyai penduduk yang setengah dari total penduduk ASEAN. Semua negara ASEAN akan menuju perhatiannya kepada market di Indonesia pasti. Ada salah satu tokoh yang bernama Hidayat. Nah, Hidayat itu menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena sistem logistik nasional yang kurang baik. Sistem logistik ini yang buruk tersebut membuat para pengusaha mengeluarkan biaya lebih besar yang secara otomatis membuat nilai jual produk menjadi lebih tinggi. Nah,
menurut dia lagi, dia khawatir dengan mahalnya harga produk akan membuat Indonesia kalah saing. Nah, terlebih dahulu dengan hadirnya masyarakat ekonomi atau ASEAN atau MEA yang jauh pada akhir tahun depan. Nah, ada eh, data daya saing Indonesia di tahun 2015 sampai 2016. The Global Competition Report kembali membuat data atau peringkat daya saing negara-negara di dunia berlaku tahun 2015-2016. Bagaimana posisi Indonesia dalam peta daya saing di tingkat ASEAN untuk menghadapi persaingan pasar bebas internasional dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA? Jadi posisi pertama negara ASEAN itu ada di Singapura, di mana Singapura ini ada di posisi peringkat kedua terbaik di dunia dengan presentasi nilai 5,68. Dan yang kedua dan kedua itu ada Malaysia. Malaysia ini di posisi peringkat ke-18 dengan nilai 5,23. Diikuti dengan Thailand di peringkat 32 terbaik di dunia dengan nilai 4,46. Dan selanjutnya itu ada Indonesia. Nah, Indonesia ini di posisi terbaik ke-337 dengan skor 4,52. Sedangkan Filipina terbaik dunia ke-47 di bawah Indonesia dari nilai 4,39. Vietnam di bawah Filipina dengan peringkat ke-56 dengan nilai 4,30. Timor Leste peringkat 138 dan terakhir di negara ASEAN yang paling bawah yaitu ada Myanmar dengan peringkat 139 di dunia. Nah, jadi studi kasusnya itu ada contohnya peningkatan daya saing industri kreatif Indonesia menjadi perbincangan sengit seiring pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Di penghujung tahun 2015 itu yang saya tahu Presiden Jokowi melalui Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf selalu berupaya untuk mempercepat peningkatan daya saing industri kreatif sebagai kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Namun, belum banyak industri kreatif yang mampu berkembang dan memiliki daya saing tinggi ketika berada di tengah pasar industri global. Contohnya seperti industri handphone di Indonesia seperti Arvan, dan satunya lagi industri di luar negeri seperti OVO, Samsung. Nah, jadi perbedaannya itu sangat signifikan, sangat beda banget. Jadi pemasaran dalam Arvan itu kurang dibandingkan dengan merek-merek handphone di luar negeri. Diakibatkan oleh uh, bentuknya yang bagus beda gitu. Jadi dari teknologinya, sinyalnya yang lebih baik daripada produk-produk Indonesia. Mungkin dari saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.